Teriak gol saat gol pertama berhasil dicetak memang hal yang biasa. Namun apa jadinya jika komentator mengucapkan gol sebanyak 57 kali? Tidak percaya? Hitung saja. Ya, berkat komentator yang tidak biasa ini, nama Gaspar Simpel, komentator asal Spanyol langsung mencuat. Aksinya yang bisa dibilang berlebihan ini datang saat ia menyaksikan gol pertama tim Real Madrid di tahun 2001. Ahai! Dengar kata satu ini pastinya langsung ingat sama Bung Ahai ya. Komentator sport di RCTI ini punya ciri khas meneriakkan kata ahai dalam setiap keadaan tertentu selama pertandingan. Mau tahu gimana serunya Bung Ahai? Kita punya kompilasinya. Ahai Indonesia, ahai Indonesia, ahai, ahai. Di menit-menit awal Indonesia unggul. Jepret, baru bilang itu saja semua orang pasti sudah tahu siapa dia. Hardianto tendangan gol. Jepret, jepret. Ya, ini dia Valentino Jebret Simanjuntak. Komentator ini mendadak booming saat perhelatan Piala AFF 2013. Kata Jebret muncul setiap pemain melepas tendangan ke gawang. Ya, passing. Ayo. Aduh jauh. Ya, passing. Saja. Aku kapan? Ya, bagus itu. Bagus ya udah ya? Ya, bagus. Ya. Nana! Ya. Oke. Oke. Ja, golin dong, Ja. Nana! Banyak info gak bikin kepo. Nah, Mas Arim boleh siaran dulu? Kita kos-kosan. itu tadi gaya apa mas? Aduh. Itu Latihannya biasanya buat... itu hanya teknis Oke. dasar aja karena selama ini teknis dasar ya passing, kontrol itu aja dulu. Yang dibenahi untuk anak-anak usia dini ya passing, kontrol aja. Dan itu yang selalu diajarin Ya, sama Mas Nunu ya? betul. Nah kalau misalnya Mas Nunu nih, kalau misal melihat kan Piala AFF nanti nih, kita jam 7 malam. Peluangnya di Indonesia, leg pertama ini gimana Mas Nunu? Peluang menurut saya 80% buat Indonesia karena apa ya? Dengan formasi yang kemarin Coach Riedel punya ya ada Kurnia Mega, ada 4 belakang flatnya juga bagus. Kalau melihat Indonesia dan juga Thailand, formasi ini kayaknya 80% Hampir Indonesia. hampir sama. Ya, Oke. menurut saya 80% untuk Indonesia. Akan menyerang dua-duanya mas, karena memang kemarin Thailand kan ritmenya selalu menyerang, Ya. menyerang. Sedangkan Ya. Indonesia kemarin sempat bertahan kan? Ya karena bertahan karena juga mungkin kondisi fisik juga sudah mulai menurun. Tapi di awal-awal kita bisa Jor-joran gitu. jor-joran serangan baliknya kita juga bagus. Kalau Mas Arief gimana nilainya mas? Saya punya asumsi yang sama dengan Mas Nunung. Pertandingan terakhir Thailand lawan Myanmar di leg kedua di kandang Thailand, meskipun menang dengan margin gol yang cukup banyak 4-0. Betul. Cuman beberapa kali ancaman dari Myanmar ke pertahanan Thailand bertubi-tubi. Beberapa kali Aung Tu dan kawan-kawan sering kali merepotkan pertahanannya Thailand. Itu artinya ada sedikit peluang di situ yang bisa kita manfaatkan untuk menggempur sayap-sayap kita sangat luar biasa mas. Kita punya Andik, punya Rizky Pura, Walaupun mas. menurut track record dari Indonesia menang di tahun sama Thailand di SEA Games 2011 gitu. Selanjutnya banyak yang kalah. 2010 kita menang 2-1 di kandang kita. Nah, itu bisa menjadikan hal tersebut pembelajaran nggak sih untuk pertandingan malam nanti? Bisa juga di pertandingan nanti malam kita berharap Coach Riedel bisa menampilkan formasi yang terbaik. Yang saya bilang di kanan ada Beni, di tengah ada Hansamun dengan Farudin, di kiri ada Abdul. Di tengah juga punya 2 gelandang bertahan yang cukup luar biasa. Di sini ada Manahati dan Bayu Pradana. Di satu sisi di tengah juga mempunyai kreator yang sangat bagus. Di sini ada Stefano Lillipali. Sedangkan kita mempunyai sayap kanan kirinya juga luar biasa cepat, Andik dan Rizky Pura. Menopang seorang Boaz Salose yang saya berharap bisa membuat 3 atau 2 gol lagi biar bisa Kita juga berharap top semuanya score. lagi-lagi di Fortuna muncul di kita. Oh, gitu, ya, Mas. pasti. Dan bisa
bisa menang nih Nak di final leg pertama ini. Ini berharapnya menutup tahun 2016 Indonesia pastinya menang Dapat gitu kado ya. hadiah begitu ya, Mas Nak, ya? Nunung dan juga Mas Arief. Kita kalau misalnya ngomongin bermain bola, Betul. pengen rasanya latihan Reza. Betul, boleh, Tadi Mas. cuma passing control aja kalau kata Mas Nunung. Sebenarnya kalau misalnya mau latihan bola, praktek nendangnya tuh gimana sih? Iya, ada cara-cara Mas khusus Nunung? nggak sih? Ya, Boleh. Ya, cara khusus sih enggak. Yang penting penempatan posisi aja, Oke. penempatan bola Mas Arief dan kita kaki. tinggal dulu ya. Boleh komentator aja kok. Aku temenin Mas Arief ya. Jadi di sini posisi ya. kaki, impact pengenaan bolanya. Yang penting bola di sebelah sini kaki Oke. kiri dan ini kanan. Ayun. Berarti Nah. menggunakan sisi Ya, dalam ya dengan Mas ya. sisi kaki Nah, tapi dalam. pemirsa ini sepatu Oke. juga. Kenapa menggunakan sisi sepatu kaki dalam? khusus Karena ya. memang lebih kuat gitu? Iya, lebih kuat dan lebih gampang, lebih simpel karena lebih masih gampang. ada punggung dan samping. Oke, jadi ini untuk anak-anak ya. oper Untuk ya? anak-anak yang pertama kita ajarkan untuk passing dalam dulu. Oke, baik. Itu lebih simpel dan mungkin kanan kiri mereka masih bisa. Cuman kalau anak kecil kan belum bisa untuk biasa ini. Betul. Karena belum kuat di ankle-nya, terus tumpuan kakinya juga belum bisa. Oh, ya, Jadi pasti juga yang pemanasan- bagus ini ya. pemanasan yang bagus. sebelum melakukan betul, ini ya, Mas betul. ya? Ya, passing aja dulu passing. Kontrol di sana, kontrolnya juga kan harus pakai kaki dalam dulu untuk anak-anak. oke. Baru nanti kita ajarkan untuk kaki punggung, kaki samping. Nah, sama aja. Oke. Ada istilah-istilah tertentu gitu Mas Nunung untuk menendang? Enggak juga Ada? sih. Enggak Mungkin juga. kalau udah level yang lebih tinggi mungkin ada banana kick, atau Bicycle kick. apa ya? Bicycle kick atau semuanya. Bicycle Tapi untuk kick. anak-anak masih basic Sepeda. dasar. Oke. Oke. Istilah aja. Istilah, oke. Ya. Iya. Nah, kalau itu apa Mas? Kalau Itu misalnya tadi lewat- efek. Oh. Efek kaki luar. Ya, itu efek kaki luar mau kanan mau kiri sama aja. Tapi udah bener kah cara Ya, nendangnya? bener. Lebih ini lagi. Ya, Reza dulu ekstrakurikulernya juga futsal kan ya Zaya? Wow. sepertinya Alhamdulillah. begitu dia Iya, udah ya. udah bagus untuk harus bisa Cuma main bola nggak juga. kelanjut Mas, selanjutnya Iya. jadi siaran aja kita. Iya, nggak kelanjut jadinya bareng sama aku jadi. Maksudnya jadi ini supporter bukan pemandu Oh, iya, sorak, bener. bukan. Oke. Nah, kalau misalnya untuk latihan ini sih berapa lama sih Mas? Apanya? Misalnya anak-anak usia 6 tahun. Tergantung begitu. dari si anak aja. Si anak bagaimana menerimanya dan si anak bagaimana mencerna apa yang kita latih. Biasanya kan kalau usia dini seminggu paling 3 kali. Anak-anak tuh biasanya kalau kelihatan dia apa namanya ya, bukan minat sih tapi memang ada bakatnya di bola itu kelihatannya umur-umur berapa tuh Mas? Ya mungkin dari kecil. Dari kecil udah kelihatan Ya, dari biasanya. kecil dari usia 4 tahun, 5 tahun Dari cara udah dia- bisa. Kalau saya sih setuju dengan Asas bisa karena biasa begitu ya. Iya, Ketika dari betul. kecil udah diajarin pasti lama-lama juga bisa begitu ya Mas. Dari cara dia nendang udah kelihatan ya Ya, Mas ya betul. biasanya ya. Sama seperti saya dulu juga begitu dari usia mungkin kelas 3 SD saya sudah masuk di SSB. Oke. gitu. Nah, kalau oke, misalnya Mas Arief kan tadi Mas Nunu bilang bisa karena biasa Mas Arief jadi komentator ini karena biasa ngomong-ngomong mulu jadi bisa ngomen atau seperti apa sih sebenarnya Mas? Yang pertama jelas passion dulu. Oke, Suka passion. sama bola atau enggak? Kalau saya dari kecil memang suka bola. Pernah main di liga amatir juga, cuman masalahnya mau masuk ke pro juga susah karena skillnya pas-pasan. Maka dari itu ketika keinginan untuk jadi pemain timnas tidak tersalurkan ya saya punya kegiatan lain yang cukup bisa untuk mendorong timnas supaya lebih baik. Jangan cara seperti ini ya udah saya lakukan seperti itu. Kenapa enggak Kenapa begitu ya? enggak? Nah, ngomong masalah timnas berlatih dengan baik, kita juga punya informasi nih, Nak. Oh. Timnas latihan kira-kira seperti apa? Ini dia informasinya untuk Anda. Guna mengantisipasi serangan gencar dari para pemain timnas Thailand, Alfred Riedel selaku pelatih timnas memberikan pelatihan khusus kepada para punggawa merah putih. Dalam pelatihan tersebut, Boa Salosa CS fokus menerapkan apa yang diinstruksikan oleh tim pelatih, yakni fokus kepada tempo cepat penguasaan bola disertai dengan pressing dan counter attack. have to make the lineup is too early. Just 3 days before the match is too early, but we need 11 against 11, and maybe this is a lineup, maybe not. We are always open whatever happens in the next training session. Sementara itu, Andik Firmansyah mengatakan bahwa dirinya bersama dengan rekan satu timnya sudah sangat siap untuk menghadapi tim kuat Thailand. Selain itu, Andi pun berharap agar supporter yang hadir langsung di stadion dapat memberi dukungan yang superior, sama seperti apa yang telah dilakukan supporter Indonesia kala mendukung secara langsung di stadion saat Indonesia menjamu Vietnam pada semifinal yang lalu. Mungkin juga tim agak rileks, sangat siap dan ini
kita sudah jauh melangkah dan kita banyak rintangan lah dibilang dari grup yang dibilang neraka, kita tim diremehkan itu sangat jauh sekali. Ini salah satu kesempatan kita tunjukkan kalau benar-benar ini Indonesia sangat bagus sekali dan bisa meraih juara. Pada babak penyisihan yang lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan tim Thailand. Kala itu, timnas Garuda harus takluk 4-2. Sementara itu, di laga final Piala AFF 2016 leg pertama yang akan diselenggarakan di Stadion Pakansari Cibinong pada 14 Desember. Rencananya kick-off pertandingan big match tersebut akan dilakukan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari Karawaci, Yudhistira Wane, MNC Media memberitakan. Latihannya betul-betul maksimal ya Betul. Reza ya. Nah, kita nggak sabarin pengen nonton nanti malam kira-kira skornya Indonesia lawan Thailand berapa ya? Dan udah punya prediksi nggak? Aku kira-kira prediksinya berapa? Berapa ya Mas Arief ya? Aku 1-0 atau enggak 3-1. Kalau Mas Nunu berapa? Jadi jawab dulu, kita iklan dulu ya. Kita iklan dulu kira-kira Dasar prediksi orang lagi Mas pengen Nunu ngomong. seperti apa Indonesia lawan Thailand sesaat lagi saja berikut. Jadi tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Nyebelin banget. Here's